tampak kontradiktif dalam Bible ini. Jadi tujuan saya untuk membongkar semuanya ini supaya lebih memperkenalkan kepada audiens ternyata Bible itu kontradiktif. Di suatu sisi Pak Pendeta ini mengatakan segala kuasa diberikan kepada Yesus, di suatu sisi dalam Yohanes 5:30. Ya, di suatu sisi dalam Yohanes 5:30 dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, yang kedua, kalau Anda mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus, lalu kenapa Yesus tidak bisa mengetahui hari kiamat itu datang? Dalam Matius, dalam Roma dikatakan ketika Yesus ditanya kapan terjadinya hari kiamat, Yesus berkata, aku tidak tahu, anak tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Di mana letak kekuasaannya Yesus itu? Yang kedua, yang menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 nomor 1, di situ dijelaskan bahwasanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Terkonfirmasi dari apa yang saya baca dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas sama. Sesungguhnya penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini jami'an adalah ciptaan Allah. Dalam surah Al-Imran 191 juga dijelaskan bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang punya akal. Jadi orang yang punya akal pasti tahu yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya. Yang punya akal kata Allah, ya tidak mungkin penciptaan langit bumi ini disematkan kepada manusia, karena kalau manusia punya akal pasti tahu manusia itu juga adalah ciptaan. Ya, siapa kita bongkar ya. Anda tadi mengatakan dalam Matius 7:21 di situ dijelaskan bahwasanya pengajaran sesat atau nabi palsu. Kita beda siapa pengajaran sesat itu. Ya, kita beda. Karena di situ dikatakan, tidaklah mereka yang menyeru kepadaku Tuhan, 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 bernubuat atas namaku, mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Ya, kita beda. Siapa yang mengusir roh jahat atas nama Yesus? Berarti dialah penyesat yang sebenarnya. Ya. Ini, Pak. Di sini sebagai imam besar mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi bersama mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Beberapa kali mereka berkata kepada roh-roh jahat, ya, kerasukan roh-roh jahat, hai roh jahat, dengan nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi siapa nabi palsu itu? Siapa rasul palsu itu? Ini penonton. Ini dia penonton. Paulus yang mengajarkan mengusir roh jahat dengan menggunakan kata Yesus, dengan nama Yesus. Ini penonton ini. Ini siapa? Ini ya Paulus penonton.